Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia bersama saya Mutiawati, dosen program studi Teknik Informatika, mata kuliah Logika Matematika. Oke, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang logika proposisi. Nah, ketika kita membahas tentang logika proposisi, maka kita akan melihat beberapa pernyataan. Pernyataan itu seperti yang adik-adik lihat di dalam syarat, kita bisa tahu bahwa ada 10 di sini saya berikan contoh logika proposisi. Satu, misalkan saya mempunyai uang, benda itu tenggelam dalam air. Nah, itu adalah sebuah logika proposisi. Dari 1 sampai 10 logika proposisi yang ada, maka itu mengandung nilai kebenaran. Ada nilai kebenaran benar, ada nilai kebenaran salah, yaitu misal kita katakan, saya mempunyai uang. Bisa jadi itu bernilai benar andai kata kita saat ini sedang mempunyai uang. Tetapi kalau tidak punya uang, maka itu bernilai salah. Nah, kemudian kita lihat dalam pernyataan nomor 5, Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kita bisa tahu di situ logika proposisi itu, pernyataan itu apakah bernilai benar atau bernilai salah. Kita ingat kembali bahwa Insinyur Soekarno benar Presiden Indonesia. Apakah benar dia yang pertama Presiden Indonesia? Iya, dan ternyata ia adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Maka logika seperti itu atau pernyataan seperti itu dikatakan bernilai benar. Nah, kemudian coba kita lihat satu lagi. Indonesia merupakan suatu negara. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa negara di dunia. Apakah salah satunya termasuk Indonesia? Oke, iya. Oke, kalau benar berarti pernyataan tersebut bernilai benar. Kemudian ada juga pernyataan-pernyataan lain. Misalkan Banda Aceh mempunyai 9 huruf. Andai kata ketika kita hitung Banda Aceh, ada berapa huruf adik-adik? Maka kalau ada 9 maka dia bernilai benar. Tetapi ketika kita katakan benda ini tenggelam dalam air, maka benda itu harus kita lihat dulu, benda apakah itu? Apakah dia berbentuk benda padat, benda cair, atau dia benda gas? Maka kita harus tahu, kalau benda padat mungkin misalkan batu, maka dia akan tenggelam di dalam air. Tetapi kalau gabus, maka dia tidak tenggelam di dalam air. Nah, setiap pernyataan dia memiliki nilai benar atau nilai salah. Itu adalah contoh-contoh dari pernyataan. Oke, selanjutnya maka kita akan tahu apa itu logika. Karena kita membahas tentang logika proporsional. Nah, logika itu adalah suatu sistem berbasis proposisi. Nah, kita tahu lagi, proposisi tadi adalah suatu pernyataan atau statement. Nah, ketika dikatakan suatu sistem berbasis proposisi baru dikatakan logika. Nah, proposisi itu adalah pernyataan atau statement yang mana dikatakan ke dalam logika andai kata statement atau pernyataan tersebut bernilai benar atau bernilai salah. Tapi tidak keduanya. Tidak berada di tengah-tengah antara antara benar dan salah. Artinya ada kata mungkin saja benar, mungkin saja salah. Nah, itu belum dikatakan ke dalam logika. Nah, kalau kita mengatakan tentang logika, maka kita akan melihat nilai kebenaran dari sebuah proposisi. Salah satu dari nilainya yaitu benar disajikan biasanya dengan T atau true. Atau dengan yang lain yaitu salah, false, disajikan dengan F. Dalam untayan digital, karena kita berbahas tentang logika proporsional untuk teknik informatika, maka kita akan melihat dalam untayan digital itu dikenal dengan 0 dan 1 atau digital sirkuitnya itu disajikan dengan 0 dan 1. Maka dalam logika proposisi teknik informatika itu selalu ada 0 dan 1. 0 untuk benar, 1 untuk salah, atau sebaliknya sah-sah saja, itu adalah lambang saja. Kemudian variabel-variabel dalam logika proposisi biasanya pasti ada penghubung logisnya yang disebut dengan operator atau functor. Apa adik-adik? Ya, operator atau functor. Contoh, kita bilang, saya mempunyai uang dan saya lapar.
Oke, tadi kita ada menyebutkan bahwa contoh dari logika proposisi adalah saya mempunyai uang. Nilai kebenarannya, ya kita akan lihat apakah saya saat ini punya uang. Andai kata saya punya uang, maka nilai kebenarannya adalah benar. Kemudian saya lapar. Bisa jadi kalau kita punya uang tapi kita belum beli makan, nah otomatis kita lapar. Oke, nah kata penghubung atau penghubung logis yang digunakan atau operator dan faktor yang digunakan adalah dan. Saya mempunyai uang dan saya lapar. Kemudian kalau dua, jika balok mempunyai berat jenis lebih besar dari satu, maka ia apa? Ia balok akan tenggelam di dalam air. Nah, kata penghubung yang digunakan di sini adalah jika maka. Ada kaitan, jika terjadi sesuatu, maka akan ada sesuatu. Jika balok mempunyai berat jenis lebih besar dari satu, maka dia akan tenggelam. Jika dia tidak memiliki berat jenis lebih dari satu, maka dia akan sebaliknya, yaitu terapung. Nah, kata penghubung yang digunakan di sini adalah jika maka. Kemudian yang ketiga, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dan ia proklamator negara Republik Indonesia. Faktor yang digunakan adalah, ya adik-adik, yaitu dan. Kemudian yang keempat, saya berangkat kantor naik becak atau naik angkot. Ini digunakan faktornya adalah atau operator yang digunakan adalah atau. Nah, kalau digunakan atau itu boleh salah satu. Saya berangkat pakai naik becak atau pakai naik angkot. Tidak boleh kedua-duanya. Nggak mungkin becak dinaikkan atas angkot atau angkot dinaikkan atas becak. Jadi pilih salah satu. Kemudian lampu mobil mati karena plentongnya mati atau kabelnya putus. Oke, nah sekarang kita sudah lihat dari variabel-variabel yang diberikan di dalam 5 pernyataan tadi. Itu ada beberapa faktor yang digunakan. Ada faktor dan, ada faktor jika maka, ada juga faktor atau. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan, tadi kan kita sudah tahu ada faktor dan, atau, jika maka. Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. 1. Tutuplah pintu itu. 2. Dilarang merokok. 3. Nilai daripada X terletak antara 0 dan 1. Coba adik-adik perhatikan dari 1 sampai 3, mana kalimat yang dimasukkan dalam pembicaraan itu bernilai benar atau bernilai salah. Apakah tutuplah pintu itu dinyatakan sebagai pernyataan? Coba perhatikan, ada nggak nilai benar atau nilai salahnya? Oke, tidak ada ya, karena tutuplah pintu itu adalah kata perintah, menyuruh untuk menutup pintu. Itu tidak ada nilai benar atau salahnya. Maka itu bukan logika proposisi. Kemudian dilarang merokok. Ada benar atau salahnya? Ada nilai benar atau nilai salahnya? Tidak ada. Maka di sini bukan merupakan logika proposisi, bukan merupakan pernyataan proporsional. Kenapa? Karena pernyataan proporsional kita lihat kembali bahwa suatu statement atau pernyataan yang bernilai benar atau bernilai salah, tetapi tidak keduanya. Kata dilarang merokok itu adalah kalimat larangan, jadi itu tidak bernilai benar dan tidak bernilai salah. Oke, yang ketiga, nilai daripada X terletak di antara 0 dan 1. Sekarang ketika kita katakan nilai antara X itu, nilai X itu adalah antara 0 dan 1, otomatis kita harus tahu dulu X itu berapa. Nah, jikalau demikian, apakah pernyataan nomor 3 itu termasuk ke dalam pernyataan proporsional? Proporsi? Tidak. Oke, sekarang kita udah tahu bahwa pernyataan-pernyataan 1 dan 3 itu bukan merupakan pernyataan dalam logika proporsional. Oke adik-adik, sudah paham? Nah, kita akan lanjutkan ke dalam materi selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini.